Kenapa sih orang itu nggak berani speak up? Tadi saya bilang budaya. Ada juga karena sungkan, malu, takut. Kemudian karena orang menghindari konflik. Daripada bicara nanti memicu pertengkaran atau perselisihan, mendingan nggak usah. Apalagi suami-suami yang daripada istrinya ribut, mendingan diam aja. Kemudian kenapa sih kita nggak berani speak up? Kata kita punya persepsi dan asumsi begini, orang harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Kenyataannya banyak hal-hal yang kita perlu speak up. Tidak semua orang berani bicara. Ketika dibutuhkan, ada yang berani berdiri dan bersuara. Sayangnya gini, ada orang-orang, mereka melihat sesuatu yang tidak benar. Mereka memilih tidak bersuara, tapi kemudian mereka berasumsi dan mereka menjadi kecewa. Sebagai manusia, kita ini bisa punya persepsi yang salah. Waktu kita lihat orang berbicara, waktu kita lihat cara-cara mereka, kita cenderung membuat kesimpulan sendiri dari sudut pandang kita. Bicara soal persepsi kita. Nah, belum tentu persepsi kita benar. Masalahnya, orang cenderung menganggap pandangannya sendiri yang paling benar. Saya belajar untuk tidak menilai orang dari apa yang kelihatan, karena kenyataan itu tidak selalu seperti yang kelihatan. Jadi persepsi kita bisa salah. Kemudian, saya selalu katakan ini ulang-ulang bahwa asumsi bisa menyesatkan. Kita nih seringkali berasumsi tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Aduh, gimana kalau saya ngomong lalu dia begini? Aduh, gimana kalau saya ngomong lalu dia begitu? Padahal belum tentu. Kita berasumsi, kita beranggapan, lalu mengambil kesimpulan atas reaksi orang lain. Bagaimana respon orang, bagaimana cara berpikir orang yang sebenarnya belum tentu benar. Itu kan persepsi kita dan asumsi kita sendiri. Harusnya dalam segala perkara kita memeriksa baik-baik, menyelidiki, dan bertanya baik-baik sebelum mengambil kesimpulan. Mari lihat dalam Ulangan 13 ayat ke-13 dan 14 dikatakan begini. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Kita tahu bahwa rakyat Indonesia ini sangat sensitif dengan isu-isu hoax. Begitu muncul sebuah isu di sosial media, di Twitter, di televisi, di surat kabar, dan dimanapun, masyarakat cepat sekali bereaksi. Sumbu orang Indonesia ini mudah tersulut. Kuping kita sangat tipis. Padahal kita tidak boleh membuat keputusan tanpa pengetahuan. Jangan sampai kita bertindak atas dasar perkataan orang lain, bukan karena kita benar-benar tahu. Firman Tuhan mengajarkan dalam Ulangan 13 ayat 13 dan 14 bahwa kalau hal ini terjadi, ada orang menyampaikan kita sebuah berita tentang kelakuan orang lain, kita harus memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jangan sampai kita buat keputusan tanpa pengetahuan. Budaya speak up adalah untuk menyatakan keadilan. Amsal 31 ayat 8-9, kita baca sama-sama. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ada orang-orang yang gak berani bersuara. Contoh, orang-orang lemah, orang-orang yang dianggap kelas bawah. Contoh biasa aja dalam kehidupan. Ketika seorang majikan berbuat salah, mereka tidak akan mengakui kesalahannya kepada bawahannya. Contoh, marah-marah kepada bawahan karena katakan dompetnya hilang di mobil dan tidak ditemukan. Marahin supirnya, sudah marah-marah, sudah bilang kamu ambil ya, dan lain sebagainya. Lalu mungkin 2 hari kemudian majikannya menemukan dompet itu terselip di salah satu tasnya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, majikannya mungkin malu sendiri karena dia sudah terlanjur marah-marahin supirnya. Sedangkan supirnya yang notabene orang susah, lebih lemah, bergantung hidup dari majikannya, benar pun tidak berani bilang benar. Dituduh salah, ya udah, saya salah. Padahal dia tidak salah. Banyak orang karena status sosial, status ekonomi, tidak berani bersuara. Yang kuat yang bersuara, yang punya uang yang bersuara, yang punya kedudukan yang bersuara. Orang yang lemah ditindas ya diam aja, gak bersuara. Nah, karena itu firman Tuhan katakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Perlu ada orang-orang yang berani bersuara untuk hak orang miskin. Perlu ada orang yang berani bersuara untuk orang-orang yang tertindas. Kita tidak bisa berbicara, speak up untuk sebuah keadilan tanpa tahu kebenaran. Karena untuk sebuah keadilan kita harus tahu kebenaran. Tidak hanya mendengar dari satu pihak. Kalau kita sebagai pemimpin terima pengaduan dari salah satu staf kita, informasi itu tidaklah akurat
Dan kalau kita membuat keputusan pun tidaklah bijak kalau kita hanya mendengar sepihak. Kita harus mengerti kebenarannya supaya jangan sampai kita buat keputusan tanpa kebenaran. Kita harus dengar dari keduanya. Nah, seringkali kita gagal mengambil keputusan yang adil karena kita tidak mengerti kebenaran. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.